Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya Titin Rahayu. Saya Sally Prastika. Di sini kami akan mempresentasikan asesmen dalam ruang lingkup pendidikan inklusif. Yuk simak video pembelajaran dari kami. Oke. Pengertian asesmen. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Ciri pokok pendidikan inklusif. 1. Mengakomodasi semua anak agar tidak diskriminatif. Maksudnya bahwa semua anak memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya, jadi tidak ada yang dianaktirikan dan yang diistimewakan. Dan yang kedua, sistem sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Maksudnya bahwa pembelajaran saat di sekolah itu disesuaikan dengan perkembangan dan juga kebutuhan anak tersebut, sehingga ini disebut juga dengan center of student, bukan center of teacher. Poin ketiga yaitu anak belajar bersama-sama dengan kelompok umur sebayanya. Hal ini merujuk pada poin yang pertama bahwa setiap anak itu tidak harus dibeda-bedakan karena mereka memiliki hak yang sama. Yang keempat, masalah terletak pada sistem bukan pada anak. Maksudnya bahwa di pendidikan inklusif, anak tidak boleh dijadikan sebuah masalah. Tetapi yang harus kita lihat sebagai mata kacanya yaitu sistemnya. Karena sistemnya itu harus sesuai dengan kebutuhan sehingga pertumbuhan dan juga perkembangan anak itu bisa tercapai dengan baik. Dan yang kelima, setiap anak mendapat keuntungan dari sekolah yang sama. Maksudnya bahwa karena anak tersebut tidak mengalami yang namanya diskriminasi, sehingga anak akan mendapatkan pembelajaran yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Yang terakhir, pembelajaran berlangsung dalam atmosfer yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan anak usia dini bahwa anak itu belajar seraya bermain, di mana saat mereka bermain itu tadi, mereka juga belajar tapi dengan cara yang menyenangkan. Ruang lingkup pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak lepas dari berbagai komponen-komponen dalam pembelajaran. Yang pertama, komponen kesiswaan. Yang kedua, komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini dibagi menjadi tiga, yakni model kurikulum reguler, model kurikulum reguler dengan modifikasi, model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI. Model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Kemudian model kurikulum reguler dengan modifikasi yaitu kurikulum dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian, model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI. Nah, kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidik khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Kemudian ada komponen pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada komponen sarana dan prasarana, komponen keuangan atau dana, dan komponen lingkungan, hubungan sekolah, dan masyarakat. Fungsi asesmen. Yang pertama yaitu screening dan identification atau penyaringan dan penjaringan. Dalam hal ini, anak sebelum masuk ke sekolah pendidikan inklusif, mereka akan diobservasi terlebih dahulu, baik itu kepada orang tuanya, sehingga anak itu nanti bisa
eh, diketahui apa kekurangan atau kendala yang sedang ia hadapi. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi kebutuhan belajar anak. Dalam hal ini mencangkup data tentang apa yang sudah dikuasai oleh anak, apa saja hambatan bagi anak saat belajar, kemudian apa yang menjadi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu instructional planning atau perencanaan pembelajaran, yakni dalam hal ini cara mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai untuk melayani semua anak yang beragam, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, dan untuk mengetahui perubahan yang telah terjadi setelah proses dilakukan. Yang keempat yaitu evaluasi program, yakni sebuah bentuk asesmen yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan pembelajaran yang diberikan kepada individu, sehingga hasil evaluasi ini bisa dijadikan acuan atau bisa kita ambil keputusan apakah program tersebut bisa diteruskan atau dihentikan. Kapan penilaian asesmen dilakukan? Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai. Maksudnya di sini untuk mendapatkan data setiap anak sebelum pembelajaran dilakukan. Yang kedua, pada saat pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk melihat apakah anak memiliki hambatan, kekurangan, atau kelebihan pada saat proses pembelajaran, sehingga kita dapat melihat respon anak terhadap proses dan melihat atmosfer kelas. Yang terakhir, pada akhir pembelajaran, untuk melihat perkembangan yang sudah terjadi. Jadi, asesmen ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelajaran akan dimulai, melainkan hingga akhir. Jadi, asesmen ini sifatnya berkelanjutan. Asesmen dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Asesmen formal merupakan instrumen standar dan dilaksanakan dengan prosedur yang baku. Akan tetapi pada asesmen formal ini memerlukan keahlian yang tinggi karena harus didasarkan pada validitas tertentu, memerlukan perhitungan reliabilitas, dan tiap butir soal perlu dikalibrasi untuk mengetahui daya pembeda dan derajat kesulitannya, sehingga kita tidak mudah untuk menemukan instrumen asesmen formal tersebut. Jadi, banyak para ahli yang sepakat untuk asesmen yang dijadikan sebagai rujukan atau yang digunakan di pendidikan inklusif, yaitu kita menggunakan asesmen informal. Nah, asesmen informal ini merupakan kebalikan dari asesmen formal, yakni sebuah instrumen yang dilaksanakan dengan prosedur yang tidak baku. Jadi, pendidik yang bisa membuat asesmen informal ini. Nah, contoh dari asesmen informal ini terdiri dari seperti observasi, wawancara, portofolio, penilaian sikap, tes atau evaluasi hasil belajar yang diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran. Itu merupakan beberapa contoh dari asesmen informal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari instrumen asesmen informal yang bisa dibuat oleh para pendidik. Yang pertama yaitu kita lihat di situ ada komponen yang diamati. Nah, di situ ada indikatornya. Indikator yang ingin kita capai sesuai dengan kebutuhan anak tadi ya. Soalnya di pendidikan inklusif kita sudah mengetahui bahwa di pendidikan inklusif itu tidak hanya anak yang normal, tapi juga campuran dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di indikator itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan anak itu tadi. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada angka. Nah, kita nanti bisa memberikan checklist. Apakah anak pada poin, misalkan pada poin pertama, apakah anak itu sudah berkembang atau tidak, itu kita lihat sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Kita bisa memberikan checklist entah itu 1, 2, atau 3 sesuai dengan perkembangan dan juga pertumbuhan anak tadi.
Kemudian di situ ada tertera keterangan. Nah, apabila ada suatu insiden atau ada suatu kejadian yang mungkin tidak ada di indikator itu tadi, kita bisa mencantumkan dengan cara mendeskripsikan apa yang telah terjadi pada anak tersebut. Itu kita letakkan di kolom pada keterangan. Kemudian sebelahnya yaitu merupakan salah satu instrumen asesmen informal, yaitu observasi ya. Di situ tercantum identitas siswa, nama, jenis kelamin, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, sekolah, dan juga kelompok atau semester, dan juga kelompok dan semester. Nah, di situ kita mau mengasesmen anak itu aspek apa, itu kita cantumkan. Kemudian kita rinci apa saja yang ingin kita observasi. Setelah itu baru kita deskripsikan perihal poin-poin yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang sudah kita rancang sebelumnya. Seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari instrumen asesmen informal. Nah, di sisi lain tadi juga sudah saya sebutkan bahwa contoh dari instrumen asesmen informal itu juga ada seperti portofolio. Nah, portofolio ini juga sama dengan penilaian yang pernah kita pelajari pada semester sebelumnya. Mungkin dari kelompok 12 itu yang bisa kami sampaikan mengenai materi asesmen dalam ruang lingkup pendidikan inklusif. Apabila dari keterangan atau penjelasan kami yang kurang jelas dan juga mungkin banyak salah kata atau mungkin penjelasan kami tidak begitu komprehensif, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.